Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat di tengah malam karena melihat sebuah reaksi dari seorang TikToker yang mereaksi dari statement Pak Presiden Prabowo berkaitan dengan rencana penanaman kelapa sawit yang merupakan bahwa aset terbesar Indonesia, salah satunya memang kelapa sawit. Dan saya sepakat dengan Pak Prabowo bahwa kelapa sawit adalah sebuah energi yang terbarukan, di mana bahwa Indonesia adalah negara yang prediksinya PND bahwa akan menjadi adidaya energi ketika sawit itu adalah terpelihara dengan baik. Ketika ada sahabat berondol ataupun netizen yang masih berpikir bahwa kelapa sawit itu adalah membuat kondisi tanah atau lahan itu menjadi kering dan sebagainya, sebenarnya bukan kelapa sawitnya. Kalau kita merujuk dari kebutuhan air dari tanaman kelapa sawit sendiri memang besar, dalam pertumbuhannya itu besar. Akan tetapi bahwa perakaran kelapa sawit itu hanya 90-120 cm saja. Yang artinya bahwa peresapan air itu ada di permukaan saja, tidak sampai ke air tanah. Sehingga kalau ada orang menstatement kalau kelapa sawit akan membuat kering dan sebagainya, itu adalah hal yang salah. Itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kelapa sawit akan membuat tanah menjadi bantet. Inilah pentingnya pemahaman di dalam budidaya kelapa sawit atau base management praktis kelapa sawit adalah bagaimana kita itu berbudidaya kelapa sawit yang beretika dan beradab. Salah satunya adalah penggunaan herbisida yang terukur, kemudian pemupukan yang terukur. Nah, ini yang menjadikan kita untuk selaras antara konservasi lahan, kemudian kesuburan tanah dengan produktivitas itu akan sejalan. Karena balik lagi bahwa menjaga alam sama dengan menjaga produksi. Tapi bukan berarti sawit itu salah, itu bukan. Kita menanam sawit itu tidak salah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada sebuah statement bahwa ketika sawit ditanam 25 tahun tidak bisa ditanami, Anda wajib belajar berjalan yang lebih jauh, jalan-jalan ke kebun kelapa sawit. Kelapa sawit di Indonesia sudah sampai generasi ketiga, mungkin bahkan ada yang sudah generasi keempat. Yang artinya bahwa dari tahun ke tahun, sawit tetap bisa ditanam. Akan tetapi yang menjadi problematika di dalam budidaya kelapa sawit ini adalah masalah Ganoderma ini sendiri yang masih diupayakan oleh PPKS, diupayakan oleh para peneliti-peneliti supaya bahwa tingkat serangan kematian Ganoderma itu dari tahun ke tahun akan dapat tereduksi atau terkurangi. Akan tetapi bukan bermasalah kemudian ditanam sawit kemudian padat banjir, Anda itu harus jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Bahwa kalau kita ngomongin ditanam kelapa sawit kemudian padat, kemudian banjir, itu tidak benar. Bahwa itu terjadi mungkin ketika kita itu tidak arif bijaksana di dalam pengelolaan kelapa sawitnya. Sebagai contoh, penggunaan herbisida yang berlebihan, kemudian mikroorganisme mati, kemudian tanahnya menjadi padat, mupuknya sakarepmu itu sehingga tanah kita menjadi hancur lebur, mungkin banjir. Tapi masyarakat kita itu gak kayak gitu itu loh. Nyemprot aja mesti akan berpikir bagaimana nyemprotnya yang secukupnya, yang misalnya tuntas tapi tidak membabi buta, itu tidak. Sehingga ketika ada statement bahwa kelapa sawit membuat banjir itu adalah tidak tepat. Bahwa kalau kita berhitung ya di dalam di dalam budidaya kelapa sawit, bahwa kelapa sawit sendiri memang tanahnya itu memang kita jaga, dan semua bicara tentang budidaya kelapa sawit itu hanya yang diambil hanya minyaknya saja, sehingga ketika diambil hanya minyaknya saja, semuanya itu kembali lagi kembali lagi ke alam itu sendiri. Pelepahnya ya kita kembalikan, kemudian diangkut TBS-nya, diperas minyaknya, kemudian sisanya dikembalikan menjadi byproduct, menjadi pupuk. Lah, di masyarakat kita, kemudian ada yang mengatakan, kalau memang, contohnya ini, kalau menggunduli hutan, kemudian ditanam kelapa sawit menjadikan banjir, berarti memang tidak saat budidaya kelapa sawitnya, dia tidak memperhatikan yang namanya konservasi.
bahwa ketika lahan berbukit curam, kemudian ditanam kelapa sawit tanpa membuat teras, ya sama dengan bunuh diri. Kenapa? Karena kalau kita miring teras atau miring seperti ini, budidaya kelapa sawit juga susah. Itu kemudian terjadi run off yang nanti akan terkumpul kemudian banjir mungkin. Tapi bahwa di dalam konsep pembukaan lahan kelapa sawit itu sendiri, bahwa yang miring itu malah diteras, Mas. Karena untuk memudahkan pekerjaan kelapa sawit itu sendiri. Budidaya kelapa sawit adalah bagaimana memudahkan si pemilik lahan, petani sendiri untuk mengeluarkan, maka banyak dibikin teras. Sehingga yang menjadi PR sebenarnya yang harus disampaikan oleh oleh kita sebagai penggiat kelapa sawit adalah bagaimana masyarakat itu mendapatkan pendampingan di dalam base management praktis budidaya kelapa sawit. Sehingga dipermudah. Sehingga ketika pemahaman petani-petani kita di Indonesia dengan adanya penyuluh perkebunan yang mungkin ada, yang nanti akan bisa masif memberikan sebuah pendampingan kepada petani, maka semua yang dikatakan masif tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Contohnya ya, hutan dibuka, kemudian ditanami sawit. Itu tidak masalah, Mas. Bukan sawitnya. Mau ditanami apapun kalau misalnya kondisi tidak memperkirakan konservasi, adalah ya tetap akan terjadi banjir gitu loh. Sehingga kemudian akar serabut, kemudian akan penyerapan airnya dan sebagainya, kemudian tanahnya menjadi padat dan salah. Anda salah, Mas. Sorry, Anda salah. Karena bahwa kelapa sawit, sekali lagi, kalau kita lihat struktur akar kelapa sawit adalah memiliki kedalaman 90 sampai 120. Sehingga jangan pernah ngomong bahwa kelapa sawit akan menghancurkan air tanah, itu tidak benar. Tidak benar. Dan yang kedua, bicara tentang budidaya kelapa sawit di daerah gambut, justru petani itu dan para penggiat kelapa sawit adalah menjaga supaya airnya itu tidak nol, Mas. Ketika air di parit itu menjadi nol atau tidak ada airnya, maka memang akan terjadi penurunan muka gambut yang relatif lebih cepat. Dan ini tidak produktif bagi kelapa sawit. Kelapa sawit akan gantung, Mas. Itu. Jadi gambut itu akan mengalami subsiden atau penurunan muka gambut. Lah itu malah dijaga di dalam ininya, sehingga tidak mengeringkan, itu tidak. Lah kalau gambut tidak dibikin parit, yang nggak akan bisa bertanam, karena balik lagi gambut terbentuk akibat tumpukan bahan organik yang memiliki keterbatasan dekomposisi akibat adanya faktor pembatas yaitu air, Mas. Air sendiri, sehingga harus dikeluarkan tapi dijaga. Jadi benang merah yang ingin saya sampaikan yang kepada TikToker atau netizen yang membuat statement bahwa kelapa sawit itu membuat bantet dan sebagainya, tolong belajar lebih banyak dan jalan-jalan, Mas, ke kebun sawit. Dan ketika ada orang yang mengatakan bahwa kelapa sawit jika sudah 25 tahun ditanam tidak akan bisa ditanam lagi. Anda juga harus jalan-jalan dong. Itu karena dua kelapa sawit di Indonesia itu sudah generasi ketiga dan keempat mungkin. Sehingga yang dikatakan Anda tidak bisa ditanami kelapa sawit ngawur. Wong masih ditanami kok. Ini. Kemudian bicara tentang budidaya kelapa sawit berkaitan dengan sinkronisasi dengan alam. Kalau The Brondol selalu menyampaikan bahwa bagaimana kita berbudidaya kelapa sawit itu beradab dan beretika. Yang artinya bahwa penggunaan herbisida, insektisida, semuanya terukur yang berujung terhadap bagaimana safe or menjaga alam itu sama dengan produktivitas. Sehingga ketika penggunaan herbisida, penggunaan insektisida ngawur dan sebagainya, ya jelas akan berantakan alam kita gitu loh. Sehingga sebagai penutup sudah nggak kena-kena ini komentarnya bahwa ketika kita ngomongin kelapa sawit, memang kelapa sawit butuh air yang besar, air yang banyak, akan tetapi bukan air tanah. Sementara air yang kita gunakan untuk kehidupan kita itu rata-rata air tanah. Dan sekali lagi bukan sawit yang menghancurkan alam. Dan benar yang dikatakan dalam seorang tokoh mengatakan bahwa sawit kita banyak ditanam di lahan-lahan marginal, bukan lahan-lahan yang produktif. Mungkin yang benang merah yang ingin saya sampaikan, jika memang Pak Prabowo melihat video ini, Pak, berikan para petani adalah pendampingan budidaya kelapa sawit yang masif, Pak. Sehingga para petani akan berjalan,
berbudidaya kelapa sawit secara benar, tanpa diskriminasi. Artinya diskriminasi adalah bagaimana petani itu dipermudah mendapatkan pupuk yang tepat, kualitas yang baik, mendapatkan bibit kelapa sawit yang berkualitas, yang mudah, dan tidak ada oknum manapun yang bermain dengan hal itu. Dan yang ketiga, pendampingan yang secara masif ini supaya mereka bisa melaksanakan base management praktis budidaya kelapa sawit. Karena statement The Brondol yang selalu saya jaga adalah bahwa menjaga alam sama dengan menjaga produktivitas kelapa sawit. Sehingga bagaimana petani bisa mengadopsi itu supaya berbudidaya kelapa sawit yang arif dan beretika. Plus beradab. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.